Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari 3 pondasi utama yang harus kita pelajari dan kita pahami sehingga tatkala kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki bekal yang kokoh sehingga diharapkan kita di dalam menjalankan agama Allah selamat sampai kita menghadap kepadanya. Salah satu usul 3 pondasi utama. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Artinya adalah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah lewat dan memberikan hidayah pada perkara yang akan datang. Ini merupakan doa dari seorang guru kepada muridnya tatkala kita ingin mempelajari ilmu agama. Didoakan dengan rahmah. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu di sini yang menjadi bagian-bagian daripada ilmu adalah mengenal Allah. Wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tadi kita mengatakan perkara yang wajib kita pelajari yang pertama adalah ilmu. Jadi ilmu ini adalah hukmu dhuhni al-jazimi al-mutabiq lil waqi'. Hukum akal yang kokoh yang mencocoki realita. Sehingga tatkala kita mempelajari ilmu ini kita akan terjauh dari hal-hal khurafat, takhayul, ataupun hal-hal lainnya yang tidak dibangun di atas ilmu. Sehingga tatkala kita mengenal ilmu, maka kita akan mengenal sesuatu yang realita ataupun yang nyata. Dan ilmu yang sesungguhnya adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini poin pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita miliki dari perkara ilmu. Kemudian yang kedua, dari 4 perkara yang harus kita pelajari, yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah al-amalu bihi. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Kita beramal dengan ilmu. Sehingga tatkala manusia beramal tanpa ilmu, ini akan tertolak. Karena memang agama kita itu dibangun di atas ilmu. Maka setelah kita memiliki ilmunya, maka kita harus beramal. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah kita berdakwah kepada ilmu. Ar-rabi'atu, yang keempat adalah as-sabru ala adzafi. Kita bersabar di dalam gangguan tatkala kita berdakwah kepada ilmu. Ini 4 perkara yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Yang pertama yaitu al-ilmu, yaitu ma'rifatullah,
wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini ilmu. Kemudian kita beramal dengan ilmu yang kedua, atsaniyatu al-amalu bihi. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ad-da'watu ilaih. Yang ketiga berdakwah kepada ilmu. Kemudian yang keempat adalah bersabar di atas ilmu. Jadi ini satu paket yang tidak boleh dihilangkan salah satunya. Jadi memang kita harus menempuh itu. Ya, kita harus berilmu, kita beramal dengan ilmu, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Misalnya kita ingin beramal tanpa ilmu tidak bisa. Atau kita ingin berdakwah tanpa kita beramal juga tidak bisa. Atau kita menganggap telah sabar sementara kita belum menemui cara-cara itu juga tidak bisa. Jadi ini satu paket. Ya, satu paket yang memang menjadi bagian yang harus kita pelajari dan harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kemudian dalam perkara ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi masa. Jadi yang boleh bersumpah dengan makhluknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya ini boleh. Adapun manusia tatkala bersumpah dengan selain Allah ini tidak boleh. Jadi manusia harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah boleh. Allah bersumpah dengan masa. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah setelah bersumpah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh dalam keadaan rugi. Jadi manusia siapa saja, baik jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam keadaan merugi. Ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita harus mengetahui bagaimana kita supaya tidak rugi. Kemudian Allah SWT mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang dikecualikan oleh Allah dari golongan orang-orang yang merugi. Dia harus beriman. Nah, beriman di sini kan berarti dia mengenal apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini beriman, ya. Dan beriman ini juga bukan hanya kita merasa beriman, tetapi kita juga ya mengamalkan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh. Dan juga beramal saleh. Beriman juga beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi. Dan kemudian di antara bentuk amalan saleh dan agar tetap beramal saleh adalah saling memberikan wasiat untuk mengikuti kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan untuk saling memberikan wasiat di dalam kesabaran. Jadi demikianlah yang Allah tuntunkan. Jadi semua manusia pasti merugi. Pasti, ya. Pasti ini karena Allah mengatakan kecuali kalau dia beramal soleh. Kecuali kalau dia beramal soleh. Maknanya setelah dia beriman.
Dan kemudian setelah beriman dan beramal soleh harus sabar. Kalau tidak sabar maka seluruh kebaikan yang ada ini pun akan hilang. Sehingga beramal soleh ini ya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada nabinya untuk bersabar. Padahal imannya kayak apa, kuatnya, amal solehnya kuatnya kayak apa, tapi Allah tetap perintahkan untuk bersabar. Allah mengatakan dalam surat Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Dan bersabarlah engkau wahai Nabi. Kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya para ulul azmi, yaitu para nabi yang memiliki kesabaran yang agung, atau para nabi yang memiliki dzus syara'i al-akbar, memiliki syariat yang besar, yaitu Nuh, Isa, Musa, Isa, dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Kita dituntut, Nabi dituntutkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi na rusul. Demikian juga Allah SWT mengatakan dalam Tur ayat 48. Allah mengatakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, dan sabarlah engkau Nabi Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau berada dalam pandangan mata kami. Kemudian juga Allah mengingatkan dalam surat Nahl ayat 128, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan kalian tentunya tidak akan bisa bersabar kecuali dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dari kesabaran. Ini Allah ingatkan demikian itu agar tetap bersabar. Jadi kalau orang bersabar maka akan diberi kesabaran oleh Allah SWT. Dan tatkala orang mau bersabar ini karena memang Allah berikan kesabaran setelah orang itu berusaha untuk sabar. Kemudian untuk penguat agar mereka tetap bersabar karena pahalanya sangat besar, Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan sesungguhnya akan dipenuhkan bagi orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa hitungan. Dan memang seluruh pahala itu bisa diraih dengan dia tetap dalam keadaan sabar. Ada orang yang meninggalkan amalan, kenapa? Karena tidak sabar. Sampai ada yang murtad. Kenapa? Karena tidak sabar. Jadi kesabaran ini sebagai penghilang dari hancurnya amalan. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya Allah akan memenuhkan pahala bagi orang yang bersabar, itu pahala yang tanpa hitungan. Mungkin orang tatkala bersabar akan merasa berat dan sebagainya, tapi Allah ingatkan juga dalam surat Al-Anfal, wasbiru innallaha masabirin, dan bersabarlah engkau, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Berikutnya, setelah kita mengetahui bahasanya kita tadi wajib mempelajari 4 perkara. Yang pertama ilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Ini satu paket. Ada penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhi surata lakafathum." Dan jikalau manusia, jadi ada satu riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i mengatakan, "Lau fattasyan nasu illa hadhi surata lakafathum." Begitu. Jikalau manusia memperhatikan dalam kehidupannya ini kecuali hanya surat ini, maka akan cukup bagi mereka untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, begitu. Karena ada yang mengatakan apa yang dikatakan dari Imam Syafi'i, yaitu lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhi surata lakafathum. Ini lafaz dari lafaz ini ada yang mengatakan dhaif. Yang lebih tepat adalah tadi, jikalau manusia memperhatikan tidaklah memperhatikan kecuali surat ini, maka cukup. Jadi demikian.
Jadi di dalam surat Al-Asr ini sangat bisa untuk menjadi ya bekal bagi manusia tadi di dalam beriman, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Dan Imam Bukhari mengatakan di dalam bab beliau, dalam sahihnya beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Untuk penguatnya ini, kita itu berilmu dulu baru beramal. Dan ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun terhadap dosamu. Dan makna dari ayat ini, kita fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kita berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Inilah pentingnya kita mempelajari yang demikian ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.